pekerjaan psikologi yang terbaik, pekerjaan agama yang paling efektif, pekerjaan budaya yang paling penting adalah setiap manusia tiap hari menganalisis dan ngoncai atau nitili yang mana yang saya benar-benar butuh, yang mana saya yang hanya ingin. Kalau dia bisa itu maka hidupnya efektif, efisien kan gitu. Foreman itu sama Ali itu luar biasa cintanya. Kalau dia dikalahkan di situ. Karena menurut dia Ali itu beautiful. Beautiful itu indah. Bukan ganteng, bukan ayu, bukan indah. Ali itu indah. Jadi Ali itu wajahnya, penampilannya itu indah. Kalau dia ngomong indah, pokoknya semua serba indah. Nah, sensor keindahan ini yang kita tidak tumbuhkan di dalam diri umat Islam. Apa yang tidak indah dalam hidup ini? Semuanya indah kalau Anda punya kedalaman rasa atau rasa keindahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, seperti yang teman-teman alami, saya dan juga siapapun, itu yang namanya individu atau manusia itu punya kebutuhan. Anda punya kebutuhan A, B, C, D, saya pun juga punya kebutuhan A, B, C, D, dan lain-lain gitu ya. Nah, ngomongin tentang kebutuhan, itu ternyata kebutuhan itu bukan hanya apa yang kita alami sehari-hari, tapi juga sudah pernah menjadi perhatian para psikolog gitu. Bahkan salah seorang psikolog pernah merumuskan tentang apa yang disebut sebagai basic need, jadi kebutuhan dasar atau kebutuhan pokok manusia. Ada yang merumuskan kebutuhan dasar manusia itu misalnya meliputi kebutuhan fisiologis, makan, minum, tidur, prokreasi dan lain sebagainya. Kemudian ada kebutuhan akan rasa aman. Ya, rasa aman itu ya aman, stabil, mungkin nggak terlalu duwe utang mungkin ya. Kemudian kebutuhan sosial, kebutuhan kita diterima ya, afeksi, kita mesti punya relasi dengan orang lain, punya persaudaraan, punya pertemanan, kekeluargaan dan lain sebagainya. Juga ada kebutuhan akan penghargaan. Jadi kita pencapaian, kita melakukan sesuatu, mencapai, kemudian kita mendapatkan penghargaan, mendapatkan status, mendapatkan reputasi, nama baik dan lain sebagainya. Kemudian yang berikutnya ada kebutuhan aktualisasi diri. Itu meliputi ya kita butuh berkembang, kita butuh pemenuhan terhadap jiwa kita, batin kita gitu ya. Nah, ini tadi beberapa konsep mengenai kebutuhan yang teman-teman mungkin sudah tahu ya, itu dirumuskan oleh Abraham Maslow. Itu dari disiplin ilmu psikologi. Kemudian ternyata di Jawa sendiri juga ada, misalnya nenek moyang kita, pendahulu kita merumuskan kebutuhan manusia itu ya misalnya sandang, pangan, papan, itu kebutuhan yang dasar dan lain sebagainya. Saya tuh penasaran sama Mbah Nun karena Mbah Nun sering mengedukasi kita supaya kita itu bisa membedakan mana keinginan, mana kebutuhan. Nah, Mbah Nun, apakah Mbah Nun punya konsep tentang kebutuhan gitu? Gini, Hel. Dua hal ya. Pertama, Anda kalau ingin kencing, itu Anda ingin kencing apa butuh kencing? Kebelet pipis, kebutuh. Ya, kalau dalam bahasa Indonesia ada hajat kecil, hajat besar itu benar. Artinya orang buang air besar itu hajat, itu bukan keinginan. Ya. Aku pengen nguyuh. Saya bukan ingin kencing, saya butuh kencing. Ya. Jadi saya kira dari perilaku kita sehari-hari sampai negara, sampai globalisasi itu sebenarnya kuncinya adalah orang bisa membedakan antara kebutuhan dengan keinginan. Nah sekarang kalau ada konsep pembangunan sebuah negara itu landasannya itu kebutuhan rakyat apa keinginan pemerintah, kan begitu. Nah sekarang kan rancu tidak karu-karuan. Bahkan akhirnya rakyat bisa jadi dalam suatu peluang, rakyat dijadikan landasan untuk mengatasnamakan kebutuhan padahal itu adalah keinginan pejabatnya kan gitu. Kan bisa juga gitu. Yeah. Jadi nah sekarang saya tarik agak ke belakang lagi. Kalau Tuhan itu butuh apa? Dalam bahasa Arab kebutuhan itu hajat, ihtiyaj, hajat. Hajat.
Nah, Allah berhajat enggak? Allah hanya punya keinginan. Nah, Allah itu tidak butuh, dia tidak butuh orang menyembah, dia tidak butuh ada siapapun lainnya. Karena dia maha kuasa, maha segala-galanya, dia tidak butuh. Maka Allah tidak ada menyebut perilakunya itu sebagai hajat. Aku berhajat menciptakan Adam, tidak ada. Dia tidak butuh Adam. Nah, kalau kita tahu posisi dasar ini, kalau manusia itu, kalau bisa, itu mengutamakan kebutuhan. Nah, kebutuhan yang utama adalah, kebutuhan yang utama seperti kalau para ilmuwan menyebut sandang, pangan, papan, dan seterusnya tadi itu. Nah, kalau di dalam batin kita kan, kita ini kan butuh asal-usul kita, supaya kita jelas, kan gitu. Kalau kita ini angka 6, kita butuh satunya, atau nolnya kan begitu, seperti komputer 0101 gitu ya. Gitu ya. Nah, sebenarnya semua masalah, mau perusahaan, mau negara, mau pemerintahan, rumah tangga mungkin, atau keluarga, atau sehari-hari kita dengan itu, tiap hari keputusannya itu kebutuhan apa? Keinginan. Sebab misalnya sandang, pangan, papan, sandangnya itu kan berarti kebutuhan utama itu adalah martabat. Kita jangan sampai telanjang keluar rumah. Maka kita butuh pakaian, gitu ya. Terus kemudian kebutuhan pakaian ini menjadi keinginan pakaian. Akhirnya kan ini yang dieksploitasi oleh para kapitalis, para komersialis gitu ya. Jadi mal-mal, toko-toko itu kan menciptakan kebutuhan publik, padahal sebenarnya bukan kebutuhan mereka. Maka itu disebut konsumerisme segala macam. Itu kan konsumenisme atau konsumerisme itu kan di mana para kapitalis atau para pedagang global besar itu memalsukan kebutuhan keinginan manusia disebut kebutuhan, padahal manusia tidak butuh. Wong sekarang kalau mau dicari-cari betul, sebenarnya kita butuh nggak sih internet itu? Sebenarnya kita butuh nggak sih televisi? Sebenarnya kita butuh nggak sih SMS itu? Kalau saya melihat hidup saya kan, mayoritas tahun-tahun saya hidup itu kan tanpa dunia digital, tanpa online itu kan gitu. Jadi saya sebenarnya, andaikan saya kembali ke 20 tahun, 30 tahun yang lalu, 50 tahun yang lalu, saya tidak masalah, karena saya sebenarnya mungkin punya keinginan tapi saya tidak punya kebutuhan. Jadi kalau sekarang nama saya, wajah saya, ucapan saya itu hilang dari semua aplikasi internet, saya senang, gitu loh. Karena saya harus bertahan pada kebutuhan. Misalnya, apakah Allah butuh manusia mengabdi? Kan tidak. Manusia butuh mengabdi kepada Allah. Nah itu kalau ditemukan, maka sekarang meskipun sehari-harinya saya ingin sholat, bisa juga, ya itu sebagai variabel dari kebutuhan, ya. Karena butuh maka saya ingin, bisa juga, gitu. Tapi kalau saya ingin belum tentu saya butuh, kan gitu kan. Kalau saya butuh bisa menjadi keinginan, kalau saya ingin belum tentu menjadi kebutuhan, kan begitu. Tapi kalau posisi Allah dan hambanya kan, Allah tidak butuh, kita yang butuh. Allah punya keinginan. Nah, kalau Allah yang punya keinginan kan tidak masalah, karena Allah maha hafid. Jadi dia maha menjaga termasuk dirinya sendiri kan gitu. Sehingga dia punya kedewasaan dan kematangan, Allah punya kematangan dan kedahsyatan untuk ingin. Tapi kalau manusia kan harus hati-hati untuk ingin. Makanya Anda tahu ya, saya kan tidak pernah ingin menjadi pejabat, ingin menjadi pengusaha, ingin menjadi siapapun, ingin menjadi presiden, menjadi menteri, menteri gubernur, menjadi, meskipun saya pernah ditawari untuk menjadi wakil bupati Nganjuk gitu ya. Tapi saya wakil bupati loh ya. Sudah pasti saya tidak ingin. Wong presiden aja saya tidak ingin kok. Apalagi wakil bupati ya. Tapi tidak apa-apa. Wong orang itu macam-macam dan saya harus lapang menerima mereka semua. Nah, jadi menurut saya kuncinya adalah pekerjaan psikologi yang terbaik, pekerjaan agama yang paling efektif, pekerjaan budaya yang paling penting adalah setiap manusia tiap hari menganalisis dan ngoncai atau nitili yang mana yang saya benar-benar butuh, yang mana saya yang hanya ingin. Kalau dia bisa itu, maka hidupnya efektif, efisien kan gitu. Ya, tapi yang paling mendasar tadi, saya berterima kasih sekali dari pemetaan kalau Allah itu berkeinginan tapi tidak punya kebutuhan. Sebaliknya manusia itu punya kebutuhan, tapi kalau bisa jangan banyak keinginan gitu ya. Nah, dari sini apakah tadi Mbak Nur menyebut tentang bertahan pada kebutuhan?
Tadi diberi contoh misalnya orang itu butuh sandang gitu ya. Sandang itu sebagai aplikasi kita menjaga martabat. Terus ternyata pada perkembangan peradaban itu baju itu sangat bermacam-macam gitu ya, jenisnya, modelnya dan lain sebagainya. Kata bertahan pada kebutuhan itu, kalau kita menjalaninya saat ini tuh kira-kira seperti apa ya, Mbah? Gini Hel, kan kalau kebutuhan itu kalau terpenuhi menjadi kelegaan, tapi kalau keinginan itu kan saya pernah menggambarkan itu seperti api. Api, jadi kalau Anda ingin itu seperti api. Mau sudah menjabat 5 tahun, minta 10 tahun, minta 15 tahun. Kalau Anda sudah punya A, ingin B, ingin C, dan Anda terus ingin secara waktu dan ruang. Jadi keinginan itu kalau di dalam jangka waktu yang panjang, di dalam kadar yang lebih tinggi, dia menjadi nafsu. Makanya dalam maknya merumuskan hidup itu sederhana. Hidup dan Islam itu sederhana. Kalau Islam itu mengajari Anda untuk mengendalikan atau menahan atau mengontrol, ngerem ya. Tapi kalau kebudayaan yang sekarang terjadi adalah ngiming-ngimingi Anda untuk melampiaskan. Saya ingat ibu saya dulu kalau nonton TV dia tanya sama Senun, iku ya opposite TV kok murui wong geragas kabeh. Nah, kapitalisme adalah pelampiasan kerakusan. Makanya kapitalisme diwaspadai oleh banyak kelompok di dunia karena di bawah sadar mereka ada yang karena memang waspada terhadap beda antara keinginan dan kebutuhan, ada yang karena kudune aku sing gawe kuwi aku ora apa-apa. Saya melawan seorang kapitalis karena saya ingin jadi kapitalis juga bisa. Gitu kan. Aku ngelawan presiden mergo aku sing pengen jadi presiden, kok kowe kudune aku gitu ya, bisa juga. Tapi ada yang mengkritisi presiden atau pejabat karena ilmunya, bisa juga. Loh, kan semua ada pertimbangannya, ada kriterianya, ada parameternya. Kan mestinya kalau ini memang cocok ini seumur hidup. Kalau ini enggak usah pernah memimpin kan bisa. Jadi itu karena ilmu, itu karena pemahaman, itu karena analisa dan seterusnya. Tapi ada orang yang tidak mengerti gejala di dalam dirinya ketika dia mau kemana, mau keluar rumah, mau ngontel sepeda atau mau ngegas motor atau mobil mau kemana, itu dia tidak pernah ada mekanisme untuk menganalisa atau memilah antara ini saya ingin apa saya butuh. Ya. Ini barusan saya tadi loading berpikir Mbah Nun bahwa kalau kita bisa bertahan pada kebutuhan pada saat yang sama itu berarti kita ngerem keinginan. Mungkin bayangan saya itu kelihatannya sederhana tapi implikasinya sangat besar andaikan semua orang bisa melakukan, yaitu dengan kita bertahan pada kebutuhan yang pokok-pokok saja dan ngerem nafsu atau keinginan, itu sebenarnya kita secara menyeluruh itu sedang menghemat sumber daya. Ya, sumber daya alam ya, itu salah satu manfaat atau efeknya ya. Tapi kan pikiran yang memfokuskan diri pada kebutuhan itu kan ditentang seluruh dunia. Iya. Karena seluruh dunia ini kan mengikuti ideologi atau cara hidup dengan modal sekecil-kecilnya mencari laba sebesar-besarnya, kan begitu. Iya. Itu namanya kapitalisme. Jadi pikiran kita ini ditentang oleh semua orang di dunia. Iya. Mungkin gitu. Bayangannya kalau bertahan di kebutuhan tuh garing urip. Iya. Barangkali. Padahal di saat yang sama mereka mengatakan, "Mbok hidup itu alamiah." Terus ada lagi yang mengatakan, "Mbok itu manusiawi ya." Manusiawi itu maksudnya apa? Manusiawi itu kan alamiah. Sama toh? Iya. Jadi alamiah itu kata sifat, manusia itu kata sifat yang mengacu kepada manusia. Jadi kalau Anda ngomong manusiawi, sekarang kan orang dia memperkosa, dia bernafsu, itu manusiawi ya. Itu bukan manusiawi, itu karena manusiawi itu alamiah. Oh, saya Mbak Nun, bertanya lagi, maaf. Di antara kebutuhan dan keinginan, saya ingat salah satu prinsip di dalam hukum Islam itu kan diasumsikan ada kebutuhan pokok, kemudian satu lagi kebutuhan yang lupa saya istilahnya. Terus yang ketiga itu kebutuhan yang ini kalau bisa ada itu memperindah kehidupan gitu, menjadi hidup itu layak, enak, indah, atau bahasanya itu tahsiniat gitu. Nah, barangkali Mbak Nun punya pandangan tentang tahsiniat ini, mungkin di antara kebutuhan dan keinginan itu titik proporsi yang karena bagaimana? Allah itu hadir
dan menghadirkan ciptaannya itu di dalam harmoni antara kebenaran, kebaikan dan keindahan. Jadi kalau Anda sholat itu jangan berhenti pada benar ucapannya, benar gerakannya dan baik keputusan bahwa Anda sholat, tapi juga Anda masuk ke wilayah keindahan. Kalau Anda tidak merasakan keindahan, ya Anda belum Anda masih cacat. Kalau orang melakukan azan terus dia tidak terganggu oleh indah apa tidak indah azannya, tidak hanya bagi dirinya tapi juga bagi yang mendengarkannya dari lewat speaker di masjidnya, itu kan menjadi cacat. Nah kita ini kan rata-rata cacat. Kita ini rata-rata manusia itu cacat karena dia tidak lengkap, gitu loh. Dipikirnya keindahan itu urusan kesenian. Kalau agama tidak ada keindahan kan gitu kan, selama ini kan indah itu kebudayaan. Kalau benar itu ilmu, kalau baik itu agama kan gitu. Pembagian sekularismenya, pembagian nilai hidup secara sekuler. Bahwa kalau benar itu urusan pendidikan sekolah sampai universitas, kalau urusan kebaikan itu urusan agama. Jadi agama itu tidak berurusan sama kebenaran, apalagi keindahan. Makanya hampir tidak ada kok mekanisme mengurusi keindahan di dalam praktek Islam yang kita alami selama ini. Gitu kan. Wong sekarang MTQ saja yang acuan utamanya adalah keindahan, bagaimana Al-Qur'an itu diantarkan secara indah. Itu kan penjuriannya kan soal makhraj, soal tajwid, soal apa? Jadi soal kebenaran bukan. Bahkan kebaikan belum tentu. Gitu loh, apalagi keindahan. Nah, kita di Ma'iyah ini kalau bisa sejak kecil dari masalah-masalah yang kecil-kecil, pengalaman yang kecil-kecil itu kita selalu jangan cacat. Sebab kalau cacat itu palsu kan. Sekarang saya seharusnya 3 jadi 2, itu kan cacat. Kalau 3 disebut 2 atau 3 dinyatakan atau ternyata 2 itu palsu enggak? Ya kalau 3 ya harus 3 faktanya. Kalau faktanya 2 kan palsu. Nah tadi kita kan sudah pernah ngomong bahwa hidup itu pokoknya jangan sampai Anda menjalani kepalsuan dan berperilaku palsu, dan seluruhnya di dalam diri Anda harus, itu namanya siddiq. Jadi siddiq sifatnya Rasulullah yang pertama, itu menurut saya dari diskusi ini kita punya kosakata, siddiq itu tidak palsu. Tidak palsu ya, otentik asli. Kalau manusia punya kaki tapi tidak mau berjalan, palsu enggak dia? Palsu. Kalau manusia punya rasa keindahan tapi kemudian dia menolak keindahan, mentang-mentang agama itu urusannya adalah akhlak dan kebaikan, berarti kan dia palsu. Demikian juga kalau mau kita perluas ya, orang modern kan tidak membedakan mana software mana hardware, padahal mereka tahu dan mereka yang memperkenalkan kita pada itu. Sekarang saya tanya, ilmu sosial itu faktanya ada di mana? Yang dipelajari mungkin kota, desa, hutan, pertanian. Tapi kan faktanya kan software. Fakta ilmunya kan software, fakta ilmunya kan rohania. Software kan rohania. Jadi menurut saya semua ilmuwan itu rohaniawan. Gitu loh. Seniman rohaniawan. Sementara di dalam istilah modern yang disebut rohaniawan itu kan kiai, ulama, pendeta, biku kan gitu kan. Padahal ilmuwan sih rohaniawan karena urusannya rohaniah kok, urusannya itu software kok, kan begitu. Jadi bisa nggak dikatakan bahwa sebenarnya kebutuhan tadi diantaranya yang sudah saya sebut di awal, dalam hal ini keindahan itu sebenarnya juga kebutuhan manusia gitu, bisa betul? Loh iya dong, gimana, mosok kita kan makanya bajunya pasti kerah, kasih kancing kan, sebenarnya kan diubel-ubel ya bisa. Ada motif gini masih oke kan, masih dalam batas keindahan kan? Karena manusia punya naluri dasar dari Allah untuk mengurusi dan untuk mencapai keindahan, kan gitu. Makanya aslinya menurut fikih, ngimami sholat itu pakai tikar, boleh enggak? Tikar digulung gitu, boleh kan? Kawul, boleh kan? Boleh toh? Khutbah Jumat terus kita nganggo apa? Anunya bekas ilesannya padi itu ditumpuk-tumpuk diikat terus jadi semacam baju kan boleh kan? Boleh toh? Secara fikih boleh toh, Hel? Kamu kan ahli fikih kan? Tolong jangan ditanya boleh ya? Belakangan ya. Boleh ya. Tapi kan enggak mungkin seorang imam sholat pakai kawul pakaiannya, meskipun secara fikih memenuhi syarat untuk menutupi aurat.
Wanita daripada repot-repot berjilbab, mbok sudah masuk karung aja, terus mencolot gitu, kan lebih aman. Tapi kan tidak indah. Ya. Karena keindahan itu mutlak, itu kebutuhan dasar manusia. Bayi saja nangisnya oleh Allah di set up keindahannya, bukan wah kan tidak mungkin ada bayi kok nangis kok yang baik kan tidak mungkin. Jadi Allah saja secara alamiah, secara natural dengan sunatullah menumbuhkan potensi itu menumbuhkan potensi keindahan dan dievolusikan sedemikian rupa. Jadi apa yang indah bagi anak kecil, bagi balita, bagi remaja, bagi dewasa, bagi orang tua itu beda-beda kan gitu. Nah masalahnya manusia ini kan tidak bisa adil untuk bertahan pada kebutuhan tadi. Kebutuhan kan per waktu. Taat kepada waktu loh. Kalau jadi misalnya makan itu keinginan apa kebutuhan? Kebutuhan, Mbak. Kebutuhan. Bukan saya ingin makan, saya butuh makan. Sama dengan kencing, tidak bisa ditunda. Beol tidak bisa ditunda, karena itu kebutuhan gitu. Nah, sekarang bagaimana manusia menemukan bahwa kontak dengan Allah, komunikasi dengan Allah, silaturahmi dengan Allah itu adalah kebutuhan hidupnya. Kan itu sebenarnya kan ajaran agama yang utama. Gitu kan. Karena Allah disadari kehadirannya dan dia punya teori terminologi bahwa Allah hadir gitu ya. Jadi kemudian dia mengerti kebutuhannya. Nah dalam konteks keindahan ini saya nggak tahu persis apakah keindahan itu bersifat beda-beda antar wilayah atau antar komunitas, tapi bahwa sesungguhnya seperti yang Mbah Nun sampaikan tadi itu potensi atau naluriah dari Allah bahwa manusia itu diberi kecenderungan kepada keindahan. Nah dalam refleksi Mbah Nun di sekitar kita ini, di masyarakat kita ini, gini, persepsi ini sebenarnya kan para ulama, para ahli fikih, fuqaha ya, itu kan banyak memperingatkan musik haram. Jadi mereka itu mengidentifikasi atau mengenali keindahan itu selalu dari luar dirinya. Sudah ada biola, sudah ada gitar, sudah ada drum, sudah ada trompet. Itu yang dia kenal. Dia tidak kenal keindahan di dalam dirinya. Dia tidak kenal keindahan sebagai anugerah Allah di dalam dirinya, yang dirasakan juga oleh software di dalam dirinya kan gitu. Makanya akhirnya yang keluar adalah apalah fatwa-fatwa yang tentang di luar dirinya, haram, band haram. Ini gitar haram, maka jual gitar juga haram gitu-gitu kan ya. Karena dia kenalnya keindahan itu di luar dirinya, karena di dalam dirinya dia tidak pernah mengalami keindahan. Masa Anda berkaca tidak melihat keindahan? Kok bisa ya jadi kayak yang di kaca itu kok saya tuh kok punya idep ya, kok saya ya tidak jelek-jelek amat gitu ya, dan seterusnya. Pokoknya apa yang tidak indah dalam hidup ini? Semuanya indah kalau Anda punya kedalaman rasa keindahan. Semua indah. Ya. Tidak ada yang tidak indah. Apalagi Allah sudah men-set up keindahan menurut hati manusia begini. Menurut rasanya manusia begini gitu ya. Misalnya sekarang lebih indah mana orang botak apa orang yang punya rambut? Lebih indah mana orang yang rambutnya hitam atau yang rambutnya sudah mulai keputih-putihan, kecoklat-coklatan kayak saya gitu ya. Itu kan konsep-konsep sesaat gitu ya. Ya, temporer. Ya. Tapi bahwa ada rambut dan tidak ada rambut itu kan sebuah keindahan. Bayangkan ada galaksi, ada ruang yang tidak terbatas yang tidak bisa kita hitung, ada sekian ratus galaksi, ada Milky Way, ada supernova, ada Bima Sakti, ada segala macam. Dan tidak usah jauh-jauh, kita ke sawah ada kunang-kunang berterbangan gitu. Itu semua indah, yang tidak indah itu tidak ada. Nah, cuman masalahnya kok sensor keindahannya itu tidak hidup di dalam, tidak diajarkan dan tidak dihidupkan oleh para ulama di dalam kehidupan umat Islam. Jadi mereka tidak pernah. Jadi misalnya Muhammad Ali itu kalau menurut lawannya yang di Zaire, di Kinshasa, yang dikalahkan Ali pada ronde ke-8 KO ya. Itu Foreman itu sama Ali itu luar biasa cintanya. Kalau dia dikalahkan di situ. Karena menurut dia Ali itu beautiful. Beautiful itu indah. Bukan ganteng, bukan ayu, bukan indah. Ali itu indah. Jadi Ali itu wajahnya, penampilannya itu indah. Kalau dia ngomong indah, pokoknya semua serba indah. Nah, sensor keindahan ini yang kita tidak tumbuhkan di dalam diri umat Islam. Jadi sekarang kita tidak tahu, kita sekarang ditipu-tipu, kita diajarin tentang keindahan oleh TV, oleh sinetron, ya,
oleh musik pop, oleh segala macam, sehingga kita tidak punya konstelasi keindahan, tidak punya software untuk meneliti keindahan di dalam diri kita. Nah, menurut saya kan sekarang setiap orang harus menumbuhkan atau mengaktifasikan rasa indah itu. Sehingga kamu nanti ngelihat orang bukan hanya ganteng apa ora. Ganteng mungkin bagian dari indah ya. Ayu bagian dari indah ya. Tapi kalau Anda pakai software kan akhirnya kan kalau orang Jawa mengatakan sing ayu hatine bukan raine kan gitu. Yang cantik itu hatinya bukan wajahnya gitu ya. Itu kan penglihatan tentang keindahannya lebih mendalam. Nah, menurut saya dari pertanyaan tadi itu salah satu kebutuhan setiap orang yang beragama Islam adalah menumbuhkan sensor keindahan di dalam dirinya. Sehingga kita sama orang tuh nggak hanya ngelihat oh ini NU, ini Muhammadiyah, ini Syiah, ini HTI, nggak hanya ngelihat gitu. Itu kan sangat hardware dan sangat institusional dan sangat lembagawi, sangat administratif. Mbok bisa melihat orang itu, nah di maknya kan kita lihat keindahannya si meskipun dia pakai tato, meskipun Mirel, meskipun siapapun kan kita si Weldo segala macam kan, yang kita lihat adalah keindahan kemanusiaan yang tidak tampak oleh mata. Nah sekarang ini kan karena kita ini materialistik dan dididik oleh globalisasi materi sekarang ini, maka yang disebut indah itu adalah menurut mereka. Sampai-sampai apa yang sebenarnya kita tidak ketawa, kita ketawa kok, gitu. Karena menurut TV itu lucu terus kita ikut ketawa, kan gitu. Padahal jadi kita tidak mandiri di dalam soal keindahan. Tapi ya gimana, wong soal kebenaran aja nggak mandiri, soal kebaikan yang nggak mandiri, apalagi soal keindahan kan gitu. Nah, saya kembalikan kepada pertanyaan awal Helmi bahwa kebutuhan utama sekarang adalah setiap Muslim itu mengaktifasi sensor keindahan di dalam dirinya, supaya ngelihat apa-apa itu penuh rasa syukur. Lah sekarang ini azan enak apa ndak enak aja ndak tahu gimana. Jangankan bedakan ini sikah apa bayati, jangankan sampai ke qiraah sab'ah. Wong mendengarkan secara polos, ini qiraah bagus apa tidak aja ndak tahu, jangankan makrotnya, tajwidnya. Lagunya saja yang tanpa pembelajaran apa-apa kan bisa dirasakan. Itu aja nggak tahu kok sekarang. Orang udah nggak bisa menilai lagi. Karena apa? Karena tidak ada aktivasi rasa keindahan di dalam diri umat Islam. Nah itu kebutuhan menurut saya kebutuhan. Jadi artinya tidak hanya kebutuhan secara fisikal, makan minum dan lain sebagainya. Dari diskusi dari perbincangan ini kita tahu bahwa menurut Mbah Nun kita itu masih punya loh kebutuhan, yaitu keindahan, dan itu sangat penting fungsinya. Kamu lihat ya, ayat Allah itu kan sangat benar, wahyu ya, wahyu Allah ya, sangat baik dan sangat indah. Tapi kan keindahannya nggak pernah ditangkap. Tertinggal. Maka terjadi distorsi atau pelunturan. Jadi indah baiknya Quran itu begitu sampai ke tangan kita menjadi kampungan, menjadi terlalu relatif, terlalu padat, terlalu institusional. Ya, benarnya kandungan atau konten Al-Quran itu begitu sampai ke tangan kita menjadi luka, menjadi cedera, menjadi terlalu tidak menentu gitu ya. Demikian juga keindahan Quran begitu sampai tangan kita kan menjadi kampungan tadi, menjadi deso, lebay. Terus kita bikin judul-judul di YouTube atau di medsos-medsos itu semua serba bombastis, semua serba tidak punya kehematan hati. Jadi dia tidak tahu kan keindahan itu kan sangat halus. Beda dengan kebenaran, beda dengan kebaikan. Kalau keindahan itu sangat halus. Untuk mengaktifasi sensor keindahan itu apa yang mesti kita lakukan? Ya sekarang dipikirkan aja, diingat aja bahwa saya akan lihat apa-apa, mendengarkan orang, melihat orang atau menilai apa-apa itu saya selalu cari keindahannya gitu aja. Ditanamkan sekuat-kuatnya. Itu dulu Marquesot ya, dia ahli mesin mobil, kapal, tapi tidak pesawat ya, motor dan sebagainya. Itu kan Anda ngetik untuk supaya ada di mesin namanya stasioner. Jadi itu ketipisan platina satu sama lain sedemikian rupa sehingga nanti mobilnya itu berebut apa tidak, itu berdasarkan stasionernya itu ada setelannya. Nah, Marquesot itu bisa nyetel mobil, stasioner mobil tanpa membunyikan. Jadi dia punya kepekaan dan sensor terhadap
ketipisan sesuatu, kelembutan sesuatu sedemikian rupa tanpa dipraktekkan. Jadi begitu jreng itu dia langsung sudah seimbang gitu. Sementara setahu saya bengkel-bengkel lain kan mesti dihidupkan dulu baru di setel. Stasionernya, platinanya segala macam itu kan. Marquesas itu sudah enggak usah, jadi dia ngelihat orang itu sudah berbeda sama kita karena dia bisa melihat apa yang enggak bisa kita lihat karena dia punya sensor terhadap kelembutan sedemikian rupa. Itu Marquesas. Itu Marquesas. Kalau Mbah Nun sendiri ngelihat orang itu apa juga bisa keindahan potensinya seperti apa gitu-gitu, apakah juga seperti itu Mbah Nun? Secara potensial. Selama ini gitu ya? kita kalau sudah masuk ke wilayah-wilayah yang katanya makrifat, thariqat segala macam, terus kita disandera atau dipenjara oleh nomenklatur atau oleh contoh-contohnya. Ya. Misalnya ada orang lewat babi, ada orang lewat anjing, itu cuman kambing, itu macan. Artinya yang tampak pada orang yang lewat itu adalah hakikat perilakunya, hakikat karakternya gitu. Bisa juga kan dalam tasawuf seperti itu. Yeah. Nah, kalau saya di Ma'iyah kan selama ini mungkin tidak terlalu spesifik ngomong keindahannya, tetapi kan prakteknya kan begitu. Yeah. Maka kenapa anak Ma'iyah bisa bertahan jam 8 malam sampai jam 3 pagi? Karena mereka merasakan keindahan itu. Gitu, merasakan keindahan kebersamaan sampai 7 jam, 8 jam itu. Kalau enggak karena indah bagaimana bisa tahan? Kalau sekedar bener kan capek, baik kan juga lelah gitu ya. Tapi kalau indah kan tidak lelah, saking indahnya kan gitu. Nah jadi sebenarnya itu sudah merupakan workshop sehari-hari di Ma'iyah. Bahwa orang itu harus kita lihat tidak hanya benernya dan baiknya, tapi juga indahnya. Maka Anda akan bersyukur, Anda akan banyak bersyukur karena menemukan banyak keindahan-keindahan dalam kehidupan. Ya, terima kasih Mbah Nun. Apa yang Mbah Nun sampaikan mengingatkan kepada saya dan saya harap teman-teman bahwa kita hidup tidak hanya dalam semesta kebutuhan, apalagi keinginan yang harus dikirim, tetapi juga ada hal lain yang tidak boleh kita telantarkan, yaitu potensi keindahan yang ternyata secara fungsional itu juga sangat penting, sangat mendasar karena ikut membantu supaya kita tidak kebutuhan sama meleset. Keindahan jangan dipilah-pilah seperti itu Hel. Ya. Jadi salah satu kebutuhan dasar alamiahnya manusia adalah keindahan. Ya. Okay. Nah, keindahan ini yang tidak di breakdown oleh para aktivis agama, kan gitu kan. Maka kalau kita ngurusi ayat Quran, kita tidak pernah menyentuh keindahannya dan tidak merasa indah bagaimana. Padahal tidak ada yang tidak indah itu. Iya. Lu tabat yada abila biwatab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Itu aja rimanya luar biasa kok. Itu semua ayat Quran itu kan sangat sastrawi. Bentuknya ya. Ekspresinya ya. Kandungannya ada kebenarannya, ada kebaikannya. Nah, selama ini kan kita ambil kebenarannya tok. Itu pun belum tentu dengan kebaikannya. Terus, makanya kita tidak waspada terhadap kelembutan-kelembutan Quran. Misalnya Quran itu, Islam itu rahmatan lil alamin, bukan rahmatan lil ulama wal asatid. Kan gitu. Yeah. Jadi jangan dimonopoli oleh ulama. Islam itu untuk semua, sehingga Allah juga konsisten dan tanggung jawab bahwa semua orang diberi receiver, ya diberi sensor. Alat sensor untuk menerima Quran sedemikian rupa, Islam sedemikian rupa. Dan itu tidak hanya dimiliki oleh orang-orang pandai, orang-orang scholar, orang-orang akademis, tapi setiap orang. Makanya kan hudan linnas, bukan hudan lil ulama. Bukan hudan li ulil albab, ulil absar, au ulin nuha ya, tapi hudan linnas, everything. Jadi bukan hanya umat Islam. Itu Islam itu, Quran itu adalah hidayah, artinya pemberian gratis dari Allah untuk semua manusia. Hudan linnas. Ya. Kenapa tidak disebut hayawan walil alamin gitu ya? Nah, dari manusia baru ditransfer ke binatang dan alam dan alamin itu kan gitu. Karena Allah tidak ngasih sensor dan alat receiver keindahan itu pada, meskipun tetap punya sebenarnya, meskipun tidak disadari ya. Jadi kambing itu juga mengerti keindahan, bisa menciumnya, bisa melihatnya segala macam, tetapi tanpa rumusan seperti manusia karena dia tidak punya akal kan begitu. Tapi intinya adalah pokoknya saya minta tolong semuanya
mengaktifasi sensor keindahan dalam diri kita supaya hidup Anda nanti ketemu dengan hal-hal yang membuat Anda lebih banyak bersyukur. Ya. Ya, Terima kasih Mbak Nun, terima kasih teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.